Web3 is fun, Web3 is fun, Web3 is fun. Ntar dimainkan di editingnya saja. Dari Asta Space Studio, Unj Podcast. Selamat malam ke para pemirsa. Enggak, kita emang modelnya kayak lagi berita ya. Iya. Uj. Broadcaster. Oke, selamat datang kembali di Unj Podcast. Ya, bersama dengan saya Buana dan saya Abi Bayu. Langsung aja kita ke berita pertama pada malam hari ini. Enggak dong. iya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial. Sebenarnya kita kenapa harus nyebut spesial? Kenapa sih? Padahal tamu itu tamu loh. Iya, karena ini temennya Abi kan. Ya, bukan berarti temanku berarti spesial dong. Ya Karena nggak sih? dia punya anak yang lucu banget. Ya juga. Betul. Apa spesialnya kenapa memang? Semua tamu tuh spesial. Jadi kita nggak perlu menspesialkan tamu yang Oh, udah spesial. oke. Hari ini kita punya tamu yang biasa-biasa saja. Seorang bapak yang biasa-biasa saja. Enggak. Punya anak yang Tidak dong, kayak gitu. Hari ini kita kedatangan tamu. Mungkin udah kelihatan di judulnya, ya kan. Ini namanya adalah Akbar. Tidak pakai Tanjung. Oke. Ya, tidak pakai Tanjung. Ya, jadi Tanjung Akbar. Tapi ini Akbar doang. Iya, Oke? tapi gue bingung kenapa namanya di Instagram Abrojo. Nah, itu nanti kita ngobrol sama dia. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa namanya Abrojo. Oke. Yaudah. Hai Akbar, what's Hai, up? Akbar. Halo GM guys. Halo, Yo Akbar, yo. Aduh, dia nyapanya aja udah GM dia. Nama lu di Web3 juga Akbar atau Akbar? Abrojo dia namanya. Oh. Ojorb, sorry dia Ojorb. Ojorb. Ojor. Jadi Abrojo itu apa? Ojorb. By the way. Ya, kenapa Abrojo? Nah, itu gue ngedopt nama panjang gue sebenarnya. Contoh. Akbar Brojo Saputro. Oh, Oh beneran Brojo. iya, Abrojo. Akbar Iya, Brojo Saputro. Saputro. Abrojo. Saputronya mana? Ada. Oh, enggak. Ada. Oh, iya, di Abrojo Instagram, Abrojo Saputro. Saputro. Enggak, tapi kalau di Twitter kan jadi cuma Ojorb doang, Brojo doang. Iya. Lu orang Iya. mana by the way, Bar? Kayak gue gak pernah dengar orang dengan nama tengah Brojo. Kan di Jawa Tengah. Itu bukan? gue nama satu, bener banget Jawa Tengah. Itu satu kata itu Brojo Saputro, nggak dipisah-pisah. Jawa Tengah, bro. Aku tuh Ya maaf, gue orang Cianjur men. kok anak IPS kan? Aku anak IPS. Jauh. Jadi kayak, Dari gue jauh juga. alah Gua kamu orang loh Sunda. di Surabaya. Besar di Surabaya kok. Ya, Oke. emang lahir Cianjur. Jadi memang senang banget bisa dari kita orang Surabaya bisa ketemu orang Jawa Tengah. Jadi lu di Jawa Tengah sekarang atau lu udah di Jakarta? Enggak, gue di Jakarta. Dari lahir Jakarta sih, tapi bokap orang Magelang. Oh gitu. Oke. Aku Udah agak kesel, geser udah nih, kesel. Biar ini Iya. proporsional. Oke, Bar, so kita kan di Unj Podcast itu kenapa kamu ngomong Soba, maaf ya. saya tabrak dia. Kita di sini mau ngobrolin tentang basically mau ngomongin tentang Web3 itu seperti apa. Apapun lah yang tentang Web3. Kita juga kadang kita sempat kemarin tuh ngobrol sama beberapa orang juga kan udahan ya. Ada Jagat, ada siapa aja? Ada Sushinigami. ada Sushinigami. Dan ada banyak lagi ya lain-lain lah. Nah kita tuh pengen dengerin cerita-cerita orang-orang di web itu apa sih yang menginspire mereka ataupun apa yang mereka dapetin. Jadi kita mereka udah gue pengen motong nggak aja. boleh apa yang udah dihasilkan. Jadi kita tuh pengen ngasih kita berpikir bahwa the easiest way buat menjelaskan kayak opportunity apa yang ada di Web3 itu dengan cara ngajakin teman-teman yang udah kerja di Web3 cerita gimana caranya dia bisa nyemplung di Web3 dan apa yang dia lakukan dan mungkin kayak kasih gambaran tentang penghasilannya, bener gak? Ya betul, boleh. Jadi cerita aja Bar, santai aja kita. Nah, ya seperti biasa kita mau ngomong, kamu gimana, nyemplungmu ke Web3 itu kayak melalui mana? Karena Web3 itu kan luas Bar, ada kripto, ada NFT, ada macam-macam kan. DeFi. Nah, kamu masuknya lewat mana Bar? Sebenarnya kalau gue masuk tuh pertama langsung ke NFT. Maksudnya gue juga top up crypto, top up Ethereum juga gara-gara emang masuk ke NFT. Awalnya tuh gue sebenarnya dicemplungin sama temen gue. Emang dia tuh udah masuk duluan lah, udah masuk dari kayak Septemberan atau Agustus tahun lalu gitu ya. Tapi sebelumnya tuh gue belum tertarik gara-gara masih ribet lah urusan web tuh lah. Misalnya emang gue kan di web tuh juga ada bisnis gitu. Urusan anak lahir. Jadi urusan anak lahir itu juga sama pusingnya. 6 bulan gak mungkin lo ada waktu. Lagi ngurusin MPASI lagi nggak mungkin lo ribet lah. Jadi akhir tahun gue baru ngulik Lu juga gitu. dengerin nanti. Terus jadinya ya udah dari situ sampai sekarang ya kecemplung makin dalam aja sih. Makin
makin enjoy lah. Bar, sorry. Tadi dia sempat nyebut Web2-nya kan. Sedikit deh, Web2 mu ngapain, Bar? Sebelum lu masuk ke Web3 Iya, ini, Web2 ngapain? Sampai sekarang kan masih Web2 ya? Masih jalan juga. Web2 Gue tuh ngapain? gue tuh geraknya di bidang properti sama jasa. Jadi gue bikin coworking space. Kalau yang mungkin lebih gampang dicari, gue bikin coworking space namanya Conclave di Jakarta. Nah, since COVID itu kan basically coworking space tuh lumayan kena dampaknya gede lah. Gitu. Jadi maksudnya basically setelah kayak 2020 chaos lagi adjustment karena COVID segala macam, 2021 udah lebih enak tuh, udah ada ruang nafas lagi, makanya gue bisa nyoba di NFT gitu. Kita mulai bisa explore yang baru di NFT 2021 gitu sih. Siap. Nah, berawal dari yang sekarang ini adalah coworking space ya. Terus kemudian setelah urusan anak-anak selesai ya kan, akhirnya kamu mau masuk ke NFT. Kenapa Bar? Kamu masuk NFT Bar? Apa yang kamu lihat di sini Bar? Pertama kali tuh apa sih yang selain duit ya Bar? Siapa yang ngajak ya kan? Terus kayak project apa sih yang bikin lu tertarik? Jadi project apa yang lu bikin sampai lu tuh top up? Mungkin lu minting ya pasti pertama kali. Modal pertama berapa? Modal pertama Pak? Oke, modal pertama gue itu sebenarnya akhirnya gue jadi bela-belain minting itu karena jadi kayaknya tuh seingat gue bulan-bulan Oktober ini mungkin yang main NFT dari tahun lalu itu aware ada salah satu project Indo yang awal banget namanya Soul Cops. Kalau tahu. Tahu dong. Tos bro, tos. Ya. Tahu dong Ya, Soul tos ya. Cops. Nah, jadi awalnya itu tuh gue sesimpel gue tuh cuman follow dulu, zaman dulu follow. Nah, abis itu kan dia suka bikin giveaway tuh. Waktu awal tuh zaman dulu kan giveaway-nya lebih royal tuh. Kalau sekarang paling giveaway lu dapetnya whitelist. Kalau dulu tuh giveaway tuh ada yang ngasih Ethereum, ada yang ngasih apa segala macam. Oke. Nah, gue ikutan giveaway, dapet tuh yang Ethereum. Gue punya wallet waktu itu. Dapat berapa Ethereum waktu itu? Sebenarnya 0,1. 0,1. Anjay, 0,1 di zaman itu, Pak. Ada ya giveaway Di zaman 0,1. itu, 0,1 tuh waktu itu kan Ethereum 50 ya? Iya. Ya, dapat 5 juta gue gratisan kan. Makanya gue wah lumayan nih. Sekarang 0,3. Aduh, main blow on dong. Gila itu. Terus. Iya, jadi dari situ akhirnya kan gue udah menang tuh. Waduh, gue belum punya wallet kan, mayan nih maksud gue kan buat siswa anak kan. Gue bikin satu wallet kan. Akhirnya bikin wallet di situ. Tapi misalnya gue pikir-pikir habis gue dapet kayak gak enak juga ya, misalnya proyeknya mau minting, gue dapat insight dari mereka, gue kagak minting proyeknya nggak mungkin dong. 0,08, bener nggak mintingnya? Kalau nggak salah enggak, whitelist tuh 0,069, 0,07 or something. Ya segituan Ya kan? di bawah Enak itu dong, kayak dapat 0,1 udah minting masih ada sangu lagi. Iya, lumayan lah. 0,0 sekian lah aku ingatnya. Tapi kan awal-awal setting up segala macam ya kena 0,01 juga kan segala macam. Jadi kayak gue baru Setting ngasih up itu ternyata buat dia open segala macam nggak cukup. Oke. Akhirnya di situ gue akhirnya top up sedikit lagi lah buat buat bisa jajan tambahan segala macam. Itu gue sebenarnya gue di awal modal tuh 0,3, 0,2 tambah sih itu ya, tambah giveaway ya. Jadi maksudnya dari gue nambahin 0,2 jadi total gue ada 0,3 di awal-awal. Oke. Gue masuk pertama langsung mintingnya itu si Solcop sama Zen Academy. Sama apa? Zen Academy. Itu kan zaman dulu tuh 0,03 kalau gue nggak salah. Jadi kan nggak tahu basically ada Zen 2 Academy. apa. Oke. Itulah. Gituan. Oke. Nah, Ya gitu deh. iya. Berarti kamu melihat apa ketika di project-project itu, Bar? Kamu melihat peluang, melihat apa nih, Bar? Lebih ke project itu sendiri atau gara-gara komunitas? Kayak teman-teman pada cerita itu jadi kamu kayak atau FOMO kayak aku awal-awal dulu. Sebenarnya sih kalau di awal emang dari awal sebenarnya udah lumayan tertarik tuh kan. Saya gara-gara beberapa teman gue ada yang udah nyemplung duluan lah dari Agustus September tuh. Ada yang nyemplungnya dari zaman Onivore, ada ya banyak lah gitu dari yang awal-awal gitu kan tengah-tengah tahun lalu. Sama dari Superlatif zaman dulu pas gue baru join tuh gue sangat ngeliat ini keren banget nih artworknya gitu, project Indo gitu kan, artworknya keren. Awalnya sebenarnya dari art tertariknya gitu, dari artnya bagus. Karena Bar, kamu kan orangnya gitu. art banget ya Pak ya, maksudku. Enggak lah. Banget gimana tuh? Karena art banget gini, gimana? Instagrammu aja kagak ada fotomu. Emang iya? Iyalah, Instagrammu isinya foto-foto semua. Foto-foto ini.
apa namanya? Foto-foto apalah, nggak ada mukamu lah. Bener nggak? Kayaknya terakhir-terakhir ada deh gara-gara Ada, di anak. gara-gara anak Oh, ya. jadi awalnya Tapi nggak- awalnya awal-awal dia nggak kagak mau ada ngedox. dia yang foto-foto apa kayak tahun berapa dia, wah pokoknya ini artnya art banget gitu. Kamu emang suka art ya? Kamu iya sih, maksudnya emang ya, tapi kamu dropnya lumayan ini ya Bi ya, lumayan niat ya. Kita kan harus Stalker niat, niat ya ya kamu. nggak? Harus kepo dong, harus kepo. Iya benar. Iya tapi ya maksudnya emang apa namanya dari awal sebenarnya jadi yang bikin lumayan akhirnya mau explore lebih di NFT sebenarnya di Web3 ya karena artnya sih, makanya emang nggak Oke, lewat. oke. Kalau yang lain banyak kan lewat kripto kan, Bahkan kamu tahu nggak? Bitcoin apa sih. Foto yang ada mukanya Akbar pertama kali itu foto dengan captionnya Wedding Crasher. Astaga. Itu baru ada mukanya dia. Sebelumnya kagak ada fotonya. Jadi nggak tahu dia foto dibandingin orang siapa gitu. Pokoknya yang lainnya tuh foto art doang. Kenapa? Dia memang senengnya seneng art ya. Kalau Iya. kalau sekarang ya nggak sekarang deh. Kayak so far project yang paling lu suka dari NFT project yang artnya paling the best menurut lu apa sih sampai sekarang? Kalau Top 3 sekarang top 3 lah. sebenarnya yang Top 3-nya. sebenarnya gue sangat suka tuh generatif art, dan gue sebenarnya kalau ini udah pasti kalau paling suka belum berarti punya ya, pengen Iya. punya sih tapi Iya, nggak tahu iya. kapan. Fidenza. Apa? Fidenza. Fidenza. Aku Tapi nggak. ya secara harganya kurang masuk akal ya Fidenza itu untuk yang dibeli lukisan sekarang gitu. yang Ya. lukisan itu bukan sih yang dari Paris atau Italian itu? Dia bentukannya kayak apa ya, kayak Garis-garis ya, gue agak garis-garis itu bukan? Iya kan? Oh. Itu 80 it terakhir gua cek kalau nggak salah dulu. Iya. Nah, makanya kan Bener. Gua inget karena dia naik Anjir, Bar. dari cuman 2 Aneh banget. kalau nggak salah dari 8 Ethereum tiba-tiba naik 16 32 terus 40 terus 80 kayak Buset kayak dan perkalian. selalu bagus gitu ya harganya ya. iya. Tapi gue lihat generatif memang art tuh stablecoin sih kayaknya. kalau itu di NFT. truly art. Yang bikin bener-bener yang kayak kreatornya bener-bener artis. Aha. Legit banget ya. Gua inget itu gila itu. Iya. Apa Bar? Kau barusan ngomong apa Bar? Iya, kayaknya emang kalau apa namanya di NFT tuh nggak banyak yang nggak sebenarnya kalau emang tipe-tipe OG generative art project tuh Oke. jatuhnya stablecoin atau bahkan yang malah investmentnya bisa Stablecoin. Iya gila sih. benar. Oke Bar. Nah, Jarang banget. anjir dia targetnya kayak gitu. Amin ya Bar ya. Semoga Anda 88 ya. Jadi kalau punya 80 tidak belikan BAYC. Masanya tuh dia juga yang kayak gitu nggak ada project di belakangnya kan. Itu kan bener-bener art, pure art I banget kan. see. Jadi tipe-tipe Pure kayak art, gitu. pure art. Oke, Bener-bener oke. collectible. Emang artnya art banget ya. Kalau lu kamu kuliah apa, Bar? Jurusan apa? Manajemen Pak. Manajemen Pak, nggak nyambung ya. Manajemen. Ya, agak nyambung. Tadi mau saya bridging tapi nggak nyambung. Oke, lanjut kita ke topik berikutnya. Jadi kalau karir, secara karir nih, ya kan? Secara karir di Web3, kamu ceritain dong kamu awalnya gimana sampai sekarang posisimu apa di situ? Jadi sebenarnya kalau awal banget itu nyemplung itu tuh pertama waktu itu gue apply itu di Easy Demons. Jadi Easy Demons Club itu EDC. apa namanya, dari situ gue join apply-nya sebagai collab gitu ya, karena at that point maksudnya gue ngerasa ya value yang paling mungkin gue bawa, gue nggak bisa coding, gue nggak bisa desain, jadi ya paling make sense arahnya ke sana ya maksud Ya. gue. Jadi masuk lewat itu gitu. Awalnya di situ gue jatuhnya kayak sebenarnya lebih ke masih part time lah, kita benar-benar yang masih ngetes doang gitu, sama job pertama juga kan. Jadi di situ bantu-bantu nge-connect ke beberapa group, ke beberapa community yang gue ikut, dan dari situ nextnya si yang devnya yang bikin Easy Demons itu ngerjain Juki first gitu. Nah di situ Oke. akhirnya yang gue baru mulai full time lah di Juki first. Pause dulu. Mau tanya nih Pak, ya kan? Di Easy Demon kamu dibayar nggak? Di Easy Demons aku dibayarnya pakai NFT. NFT-nya Easy Demon. Ya, Itu jadi setelah Airdrop. meeting baru di drop ya. iya. Jadi Karena gue juga join juga kayak hamin sebulan sebelum minting lah. Jadi kayak beneran tanda kutip kerja sebulan ya dapatnya airdrop. Oke. ibaratnya. Oke. Itu airdropnya setelah minting berapa lama di airdrop atau gimana Bar? Konsepnya? Kayaknya sekitar 2 hari deh. Oh, 2 cepat hari juga. setelah minting. Bagus. Berarti
masih respect lah ya, menghargai ya, Baju bisa Iya. bilang. Nah itu pertama nih, ini buat bukan karena kita bukan karena kita kepo, tapi ya selain itu juga. Tapi maksudnya biar yang dengerin tahu, oh oke, berarti nggak selalu itu awal karir harus menilai dengan duit ya. Betul. Betul. Kadang-kadang fase pertama pasti fase learning dulu ya, Bar. betul. Kayak belajar, lu belajar bisa dikasih reward aja udah bagus tuh. udah bagus Belajar sesuatu. banget. Karena dari situ Akbar dapat koneksi juga pastinya, belajar hal baru gitu-gitu. Nah, dari EDC kemana Pak? Ente. Sorry, gue baru ingat gara-gara lu bilang kayak gitu, gue baru nggak sebenarnya awalnya banget tuh gue bahkan sempat bantu-bantu di ada project pertama tuh Fortune Friends Club kalau lo tahu. Fortune Friends Club. yang Tahu. Itu gue di situ. Gua kena Dapat WL. gua kena scam di situ. Hah? Jadi gua lihat ada harganya scam apa? 0,049, gua beli pas gua bayar 0,49. Oh my god. Oh shit. Jadi ya OpenSea by the way, OpenSea adalah marketplace untuk NFT. Ya, yang Itu belum tuh tahu. benar-benar orang-orang bilang broken sea, right? Kayak broken gitu. Jadi harga tuh bisa berubah. Kamu yang dia kan caranya dia aja Iya, dia menulis ganti. terus kamu begitu kepencet buru-buru kan. Iya. Terus jadi 0,4 kamu nggak Iya, lihat kan langsung iya. kamu 2 kali klik harusnya. Iya. Nah, itu kan bodohnya Anda. Jadi aku jadi kayak sebel banget lihat Fortune tuh langsung dimsum. Aku gak mau makan dimsum lagi. Tapi semalam aku masih makan dimsum. Oke, lanjut Bar. Jadi Oke, Bar. Itu kamu Jadi tuh bantu-bantu dia. Bantu-bantu dia. bukan Itu salah tuh Fortune, bukan salah Fortune, oke? Iya. Di situ Bantu-bantu. gue beneran pure bantu lah. Maksudnya gue di situ, tapi akhirnya dapetnya itu kalau tadi kan technically gue dapet, maksudnya walaupun bentukannya, maksudnya kalau airdrop kan ada value-nya ya, maksudnya gue langsung dapat gitu. Kalau ini gue dapetnya WL allocation saja. Jadi kalau zaman dulu mereka kayak punya referral program lah, anyway, kalau misalnya lu bisa Oh, ngebantu oke. nge-pushin ke beberapa ini, jatah mint gue tuh lebih banyak. Kayak orang tuh cuma bisa nge-mint 2, saat itu gue bisa nge-mint 4. Jadi- Kamu ngemin nggak tapi? Min 4 nggak? Min dong. Sama ya? Bagus Oh, kok waktu itu. Itu lumayan waktu awal-awal. Iya. Awal-awal tuh bagus banget. Fortune tuh Bisa bagus. Bagus keluarnya lah sampai 0,4. Dia mirip sama inilah, sama apa yang warna hitam, Dordarcel. Zaman-zaman itu kan. Iya, ya. Fortune Friends Club tuh aku rasanya itu ada kan di TGO ya kalau nggak salah waktu itu. Ada. Itu Oh, iya. ya itu aku salah satu yang aku masukin itu awal-awal. Akbar itu ke juga di TGO. TGO. Aku kenal Akbar dari TGO awal-awal ya Bar ya. Iya. YouTube juga kan obviously. Tapi rasanya aku tahu Akbarnya pertama kali dari TGO. Gila ya, semua orang kalau di Indonesia tuh pasti kalau nggak anak YouTube, anak TGO. Karena komunitasnya pasti. Iya. Anak komunitas Nice, karena ya nice. balik lagi kita harus komunitas, balik komunitas kan. Iya. Oke Bar, lanjut. Sorry. Dari apa namanya? Dari Fortune Friends Club ke EDC habis Iya. gitu ke mana? Habis itu Juki. Oh, habis Nah, Juki. itu yang Oke. gue baru full time gitu. Misalnya gue dapat role emang sebagai collab manager dan ya misalnya kasaran nama gue ditaruh gitu kan apa di profile gitu buat orang approach segala macam. Kalau yang sebelumnya kan jatuhnya gue nge-approach tanpa tanda kutip, tanpa ada embel-embel gue tuh apa gitu kan role. Kalau yang di Juki gue bener-bener yang baru official lah gitu, official dapat role gitu di project. Dan Oke. di Juki itu yang baru gue ngerasain ada payment juga gitu untuk kerja I see. gitu di Oke Bar, abis gitu dari EDC kamu nyambung ke BCA Ke Juki. ke Juki. Ke Juki ya. Waktu kan? di Juki itu artinya lu udah baru cuman sebagai community member di Juki atau lu udah Nggak, masuk ke launch, dibayar dia. udah launchpad? Udah dibayar dia. Ya kan? udah gue di Juki gue akhirnya udah officially ya kerja gitu di projectnya gitu. Oh, di- Full time dia pernah masuknya tapi gue tadi kayak apa namanya yang gue mention gue masuknya lewat di Gastack gitu karena kan yang devnya ngerjain kan Gastack kan launchpadnya. Jadi gue masuk ke lewat situ tapi posisinya saat itu emang gue sebagai collab manajernya Collab manager. apa Juki gitu. Oke. So Kita perlu ini nggak? Perlu ceritain lagi nggak collab manajernya ngapain kerjanya? enggak, tadi kan udah sebelumnya. Kemarin-kemarin kan udah. Oke. Iya. Berapa? Bayaran kau. Ternyata Abi tuh cuma mau nanya itu makanya Berapa dia kayak bayaran nggak usah. kau? Bayaran kau berapa? Ini nanyanya ini juga nih sensitif nih ya sensitif. Emang Kak, kamu nggak perlu nyebutin angkanya, tapi bisa ngomong kayak 2 digit, berapa digit gitu loh. kisarannya. Kisaran aja, UMR atau Di atas di atas- supaya kan ini sekali lagi untuk menginspirasi orang ataupun tahu oh ya berarti ada karir. Balik lagi semua pertanyaan kita tuh pasti ada kayak gitunya. Jadi kalau oh ya ada bi sekitar di atas UMR misal gitu Bar. Jadi nggak harus kayak berapa, kita kan menghindari orang pajak juga ya. Iya. Di atas Berapa, di atas Bar? 9 juta di bawah 11. Kok gitu Berapa ya? Bar? Kalau sebenarnya kalau untuk apa namanya untuk
fixnya, monthly-nya itu tuh ya di atas UMR pasti gitu ya. Apa namanya, karena Web3 technically speaking maksudnya enaknya itu karena kan kita kerjanya juga sama beberapa bukan sama Indonesian doang ya. Walaupun misalnya project Indonesian tapi karena dalam situ juga ada timnya juga dari macam-macam gitu kan, dari apa namanya dari luar. Itu jadinya on average udah pasti lebih tinggi lah gitu dari UMR gitu yang dapat. Nah, tapi yang enak gitu sebenarnya kalau buat tipe posisi collab manager itu tuh balik lagi kan, collab manager tuh bisa dibilang posisinya lumayan krusial buat nge-connect-in lah sama potential buyer gitu. Mending lihat ketika project-nya performing bagus gitu ya, main out, project-nya main out, udah itu apa namanya ya, utamanya sebenarnya nomor satu kalau untuk kayak tipe project kayak yang ada main price-nya sih, yang penting goal nomor satu kan main out dulu gitu. Nah dari situ biasanya sama aja kayak lu kayak sales in way, kayak dulu dapat komisi. Nah itu yang sebenarnya komisi yang lumayan sih. Oh, gitu. Kamu dapat komisi dari situ ya? Jadi dua sumber ya. Dua sumber. Dari bulanan ada, terus dari commission base juga. Gila. Ya, bagus. Nah. Jadi berapa komisimu? Gak usah. Gak. Cuman, Oke. Jadi dari buat- situ itu benar-benar kamu baru ngerasa di dalam Web3 kamu dapat penghasilan ya? Iya. Oke, mantap. Jadi buat Di situ nge-recap sedikit, collab manager ini maksudnya adalah kayak gimana caranya kayak kan Akbar lagi di Shijuki. Nah, gimana caranya Shijuki itu bisa connect dengan project atau dengan komunitas lain gitu. Lebih dikenal oleh Akbar komunitas tuh, lain. Akbar tuh tugasnya penyambung. Jadi kayak gimana dia menghubungkan satu project dengan project lain. Jadi Itu dia. kalau kerja tuh mostly Akbar pasti ketemunya ya collab manager project lain, bener nggak? Yes. Iya. Akbar ini Yes. adalah seniorku ya. Senior Sebenarnya Seniorku di dunia perkolab-kolaban, terutama di dunia Gaspek ya. Negotiator ya. Ya, dia nih senior saya di Gaspek. Apa kabar, Pak? Iya. tapi tanpa Pak Abi sang influencer Web3 ini ya saya juga nggak ini dong, nggak dapat exposure yang oke. Bacot banget. Biasa nih saling jilat-jilatan saya Iya. nggak suka ini, saya nggak suka ya. Karena tidak ada yang menjilat dia. Iya. Saya nggak suka ada jilat-jilat seperti ini nih. Oke, Bar, habis dari sana, kamu kemana aja, Bar? Dari situ. Untuk saat Airbus. Sebenarnya dari Juki sebenarnya sampai sekarang meskipun juga masih support gitu ya, walaupun maksudnya emang nggak seintens waktu Awal-awal. sebelum mint ya, collab gitu, karena kalau collab post mint itu kan lebih ke biasanya yang paling common ya provide WL buat community, terus tapi kalau di sisi guanya sebenarnya malah lebih ke sekarang dapat lebih banyak tasknya tuh buat nyari tipe-tipe collab yang ngasih utility lah ke Jukinya gitu, ke Juki holders gitu, karena long termnya maksudnya kan mungkin kalau collab kan yang bisa nikmatin paling ya sekali menang paling berapa orang gitu kan yang menang WL gitu, tapi kalau utilities kan semua holders dapat gitu, jadi masih bantu-bantu tapi ya tuh nggak kasih intens dulu lah di awal. Ya habis Itu. itu join ya 1-2 project lain, ada namanya kemarin sempat ada Freeman namanya Tide Patriot, ada Bapak Abi ini juga sempat ikut, kurang picking up tapi ya apa namanya learning-nya banyak lah di situ gitu, maksudnya banyak lah yang kita dipelajarin. Nextnya ada satu project yang baru mau launch sih sebenarnya di bulan depan targetnya, tapi Masih nanti belum. ditunggu saja Pak. Masih Iya, belum mana bisa ya. kita sebutkan. Mungkin yang orang-orang pengen tahu tuh kayak untuk jadi collab manager tuh harus bisa apa sih? Ya, Skill apa yang harus punya dibutuhkan skill untuk apa bisa ya? menjadi seorang collab manager? Apakah harus punya follower banyak? Apakah harus Harus punya pinter ngapain gitu? pinter apa gitu, Bar? Jangan-jangan kayak orang tuh mungkin banyak yang mikir kayak aduh ya jelas lah kayak Mas Akbar mah jago, kalau saya mah apa gitu. Boleh nggak, Bar? Apa, Bar, collab manager, Bar? Sebenarnya sih balik ke ini sih, asal mau networking ya, sebenarnya utamanya sebenarnya ke sana sih. Followers banyak enggak, maksudnya ya of course apalagi dibandingin sama Pak Abi mah itu saya Pak mah Abi mah rempahan peyek, kenapa saya yang dipukul? rempahan peyek salah saya. Karena Akbar nggak Pak bisa Abi dipukul. mah. Akbar nggak bisa dipukul. Iya, tapi apa namanya sebenarnya asal mau networking ke correct people ya, maksudnya genuine networking ya, maksudnya nggak cuma yang sekedar like Peres ya. RT doang, Nggak tapi cuman- maksudnya beneran emang engage komen Iya. gitu. Harus kreatif Maksudnya juga engage nggak sih? dalam komen atau diskusi. Harus Iya, utamanya sebenarnya dari situ ya harus apa namanya, baru dari ketika udah bisa bangun network yang oke, dari situ ya apa namanya lebih ke mungkin jatuhnya lebih ke people management juga ya, misalnya karena kan collab manager kan manage koneksi ya intinya, maksudnya gimana cara supaya orang nggak
kasarannya maunya tuh dapat gitu, ataupun ya kalau emang kita nggak bisa juga manage koneksinya masih enak gitu ya. Misalnya kalau emang kita nggak mau collab sama dia tuh gimana caranya nge-manage ekspektasinya dia segala macam gitu. Karena Building Web3 kan relationship ya. sensitif ya orang-orang ya. Ya. Gitu. Building relationship ya, pinter harus belajar atau mau, bukan pinter ya, tapi harus mau untuk membangun Harus mau, hubungan dengan orang-orang. Jadi nggak bisa yang kayak ya udah gue gini, maksudnya aku tuh kayak gini. Oh ya pokoknya proyekku gini, tapi harus membangun relationship, bahkan tidak untuk intensi memperkenalkan proyeknya, gitu kan Oke. Bar ya? Ya, Sip. correct. Terus Karena nggak kalau ada yang tahu kan, maksudnya baru kepakainya sekarang atau nanti kan nggak ada yang tahu koneksinya. Betul. betul. Kalau sekarang ini jadi Mas Akbar fokusnya di project yang mana nih? Mungkin bisa cerita juga kayak untuk sekarang tuh lagi di mana dan kerjanya ngapain gitu di Web3 ini? Kalau sekarang sebenarnya gue tuh lagi join itu dari projectnya sebenarnya baru mau launch bulan depan. Tapi teasernya ini relate nanti akan ngaruh ke jadi simpelnya ini akan jadi comic platform lah di Web3 gitu. Jadi Kurang comic lebih gitu. platform. Jadi comic platform gitu. Jadi mungkin baru sampai situ bisa gue share gitu ya. Tapi nanti belum boleh sebut ya, nama ya, jadi ya. Belum. Widih. Belum. So Mantap banget. intinya berarti karir dari Akbar ini yang berawal dari Oktober, kemudian bantu-bantu doang, ya kan, sampai sekarang masih bahkan going strong gitu, masih dipercaya oleh project-project lain karena udah berhasil, quote in quote udah berhasil dalam project-project sebelumnya ya, Iya. gitu kan, udah menjalankan tugas dengan baik, makanya sama orang lain dilirik. So bisa dibilang apa ya, kepercayaan itu penting ya di sini juga di Web3 karena kan komunitas orang udah saling kenal, saling bisa rekomendasiin kan, Iya. ya Bun ya, berarti dari sini bisa terjaga terus. Bar, tapi mau tanya nih, ini mungkin last question ya, ya, apa yang kamu cari di Web3 ini? Iya, jadi tadi gue juga mau nanya hal yang sama kayak Soalnya. sebenarnya kayak ini kan sekarang lagi bear market, Ya, betul. lagi long winter katanya, musim dingin yang panjang gitu. Aha. Nah, apa sih yang lu yang lu cari, yang Kenapa lu masih nantikan? bertahan ya? Kenapa masih Iya. bertahan di Web3? Apa sih? Apa yang lu tunggu dan apa yang pengen lu buat gitu? Pengen cerita kayak pengen tahu next. Tadi kan apa yang now kan, and apa yang past. Presentnya Nah, apa? Present? what's next? Future. Future-nya lu yang lu gambarkan seperti apa sih gitu, lu punya? sebenarnya kalau misalnya emang long termnya, karena di web punya gue kan juga startnya dari bikin usaha ya, misalnya entrepreneur juga gitu. Jadi emang kalau di web ini sebenarnya gue kenapa juga dari awal nyoba join project karena sebenarnya pengen belajar supaya long termnya nanti bisa bikin project juga sebenarnya gitu, karena gue sangat pengen gitu bisa bikin project di web3 gitu, terutama balik lagi of course ya, ini kan bisa dibilang opportunity yang beda banget lah menurut gue dibanding kalau web 2 itu kan prosesnya jauh lebih lambat ya dibanding web 3 kalau dibandingin gitu ya. Jadi dan lebih nggak ada border gitu kalau misalnya gue bisa bilang gitu. Jadi misalnya gue bisa connect sama orang dari mana-mana gitu, jauh lebih gampang dibanding kalau di web 2 gitu. Jadi emang gue pengen banget buat project kalau long term sambil ya of course, tapi tetap sih misalnya karena emang gue dari awal juga lumayan tertarik masuk ke sini juga karena artnya juga. Jadi emang ya eventually sambil collect juga along the way gitu, misalnya sambilan gue flip kanan kiri ya, tapi dari situ tetap ada yang gue beliin untuk something yang menurut gue emang oke, dan ya udah hold sampai Ethereum-nya hilang. Hold sampai hilang loh. Hold sampai hilang. Hilangnya hilang bulan maksudnya kan? Atau hilang ke to the moon lah, to the moon. Akbar, awal bercanda bisa aja nih hilang. Masa hilang sih, Pak? Ngapain pegang sampai hilang? Akbar Ya tapi itu yang dari Mas Iya. Akbar ya. Jadi Iya. emang lebih ke art. Emang appreciate-nya emang ini dari awal sih, orangnya emang art banget soalnya. Iya. Dan memang kalau gue juga percaya kayak cryptocurrency, NFT ini tuh hanyalah tools yang di-create oleh orang-orang ya community ya. Ya untuk mengenablekan supaya art ini tuh bisa terbang gitu loh, bisa lepas. Bisa nggak cuma lagi ada di tangan creator tapi ada di tangan community. Oke. Buktinya bener kan, kayak sekarang dengan adanya NFT ini, dengan metode pembayaran kripto, ya semua orang bisa own lukisannya, bisa own the art gitu. Bandingin kalau misalnya pembayaran harus pakai euro, harus pakai Susah. harus pakai mata uang negara Upload. tertentu gitu. Aduh, Upload masalah. cash.
kita gimana cara ngurusinnya, apa semua gitu-gitu. Jadi sekarang ini memang semuanya jadi gampang karena kayak ada mata uang internasional yang kayak kripto gini, terus NFT memudahkan semuanya. Community membantu banget gitu untuk ngajarin kita tentang kayak gimana cara kita membeli NFT atau membangun project juga di situ gitu. Oke. Yes, jadi Oke. paling Thank you Mas thank you Akbar. banget Mas Akbar buat waktunya. Sudah bergabung di Unch Podcast. Seperti biasa di setiap episode kita pasti akan merangkum apa yang bisa diambil dari situ. Silakan Mr. Buana. Woi, udah tadi. Sedikit aja dong. Oke. Apa dong petua hari ini berarti? Simpel hari ini. Kalau dari gua, nanti gue juga pengen dengar dari lu ya. Kalau dari gua tuh Kamu aja. kayak pasti ada satu reason gitu loh. Kayak kenapa orang tuh nyemplung ke Web3 ya. Jadi menurut gua Web3 itu privilege. Nggak semua orang bisa datang ke Web3. Nggak semua orang punya kesempatan bisa sampai jatuh ke Web3 dan berkarir di Web3. Jadi any opportunity itu kayak memang bakal datang gitu. Tergantung kita bisa lihat atau enggak. Ya. Kayak si Mas Abang tadi kayak awalnya dari isi Diamond Club gitu, main-main gitu. Kemudian Fortune Cookies ya, Fortune Friends, kemudian iya Fortune Friends, terus ke edisi, terus lama-lama beneran loh dari pertamanya cuman kayak giveaway, dari giveaway kemudian bisa Soul Cop ya, aduh kok jadi panjang ke belakangnya, jadi dari Soul Cop kemudian sampai jalan, sekarang tiba-tiba udah mulai kayak punya posisi yang tinggi banget gitu di Web3, jadi we never know dari mana jalan masuknya gitu, tiap orang punya jalan beda-beda, tapi menurut gua kayak willingness buat mencoba hal baru tuh benar-benar kayak yang bakal bikin kita survive di era yang sekarang nggak pasti gini. Bayangin deh, kemarin pandemi itu kayak semua bisnis kan susah banget kan. Kayak coworking space, oh my god. Kayak aku dulu kerja tuh selalu di coworking space, kemudian tiba-tiba ditutup kan waktu itu. Iya, betul. Langsung berubah habit gitu. Maksudnya Nggak ketika dibuka lagi pun kayak habitnya udah beda. Aku jadi senang kerja di rumah sekarang. Udah bikin setting apa semua di Studio rumah, sendiri. beli kursi, beli apa. Mau balik ke coworking space jadi agak berat gitu. Makanya ini ada peluang baru, kita jangan sampai ketinggalan gitu. Ya, Itu- kecuali coworking space-nya bisa lah ngasih space buat kita ya Iya. kan. Nanti Bisa ngobrol- dong Bar. Kayaknya seru sih Mas Sabar. Nanti aku ini ya, aku chat ya. Kayaknya menarik banget kalau bisa kayak collab bareng gitu. Itu loh Bar ya kan. Kan That's Web3. komunitas tuh saling ini loh. That's Web3 kayak kolaborasi, Bar. crowd building di Web3. Betul, Kita nggak bikin sendirian. Kita nggak lagi kayak punya tempat kemudian kita marketing sendirian, kemudian kita jualan sendirian gitu. Masa Akbar kerjasamanya sama BRI gitu-gitu doang kan nggak boleh Bar. Biarin gitu-gitu doang. Ya maksudnya yang gede-gede Sama doang. UOB gitu Nggak ya. boleh, harus sama UMKM merangkul ya nggak Bar? Mantap kali kan? Iya dong harus. Oke deh. Lo emang sama Pak Abi tuh jauh lebih prestis lah daripada Oh, sama Pak BUMN Abi, tuh. Pak Abi the Lebih prestis best. sama Pak Abi. Ya. Anjing. Ya. Pak Nggak ada Abi. ngalah. Anjir anak Akbar Bah. Anjir. Oke deh kalau gitu. Oke, thank you Bar ya. Thank you Mas Akbar. Thank you banget. Oke, thank you. Terus thank you banget. Ya, thank you mudahan banget nanti udah bisa diundang. ngobrol lagi Bapak. lebih di kalau gue pengen banget bisa ngobrol lagi ketika Mas Akbar udah bisa ngasih tahu sharing tentang projectnya yang tadi itu tuh yang mau launching. Iya, siapa tahu. Lumayan kan? Lumayan gitu. loh promo-promo ya kan. Oke, Bar thank you. Minimal di share ke YouTube ya, YouTube TGO gitu. Pasti itu. Salam ya, Pasti salam dong, buat Bang. semua, salam buat Drina ya, sama Arda ya. Ya, thank you banget Pak. Ya, salam Thank you buat banget. Buat diundang. mereka semua. Thank Oke you. deh, see you. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Unch. Unch. Unch dulu ya bilang dulu Unch. Unch Bar. 1, 2, 3. Unch. Shit. Tuh, udah tuh. buat lu Bye. apa yang enggak sih Pak? Bye-bye. Dadah Apa yang enggak? Unch. Iya, itu Abi, bukan gua. Unch banget kan. Bye. Thank you Unchers udah dengerin episode ini. Kalau kamu mau share cerita kamu tentang Web3 atau mau ngobrol-ngobrol, langsung aja DM Instagram @unch.people.